Selamat pagi, siang, Bapak dan Ibu Dewan Direksi dan anggota steering committee yang saya hormati. Perkenalkan, saya Zulham Kurniawan, selaku manajer proyek yang ditugaskan untuk merancang tata kelola, strategi siklus hidup, dan manajemen stakeholder untuk 3 inisiatif teknologi informasi yang akan saya paparkan hari ini. Ketiga proyek yang saya pilih sengaja mewakili 3 karakter yang berbeda. Pertama, proyek infrastruktur fisik berskala nasional yang kaku dan beresiko tinggi, seperti pembangunan data center nasional. Yang kedua, proyek data digital yang serba cepat dan dinamis, seperti pengembangan super app e-commerce dan e-wallet untuk Gen Z. Nah, kemudian yang ketiga adalah proyek transformasi yang mengandalkan keduanya. Jadi kedua itu digabung, seperti Smart Hospital dengan sistem IMR dan AI. Saya memilih ketiganya justru karena tantangannya itu sangat kontras. Agar Bapak dan Ibu dapat melihat bagaimana pendekatan tata kelola proyek ini yang tepat, harus disesuaikan dengan karakter mereka masing-masing proyek, bukan disamakan begitu saja. Mari kita mulai dengan kasus yang pertama. Pembangunan data center nasional. Proyek ini adalah pembangunan data center tier 4 nasional yang didanai triliunan rupiah. Tujuan kami jelas, membangun infrastruktur yang andal, aman, dan sepenuhnya patuh terhadap regulasi keamanan data negara. Bisnis case-nya sederhana namun strategis. Selama ini, negara kita bergantung pada infrastruktur data pihak ketiga, dan itu adalah resiko kedaulatan yang tidak bisa kita tolerir lagi. Kami akan menilai keberhasilan proyek ini dari 5 hal. Yang pertama itu sertifikasi tier 4 yang tercapai. Yang kedua itu uptime di atas 99,99%. Yang ketiga itu adalah kepatuhan penuh terhadap regulasi keamanan terbaru. Yang keempat adalah penyelesaian dalam pagu anggaran yang telah direvisi resmi. Nah, yang kelima itu adalah nihil insiden atau kebocoran data. Selanjutnya pada segmen 2 ini, untuk proyek ini kami memilih pendekatan prediktif atau waterfall. Mengapa? Karena spesifikasi terempat itu sudah baku, bukan sesuatu yang perlu dieksplorasi lagi. Karena mengubah desain di tengah jalan pada konstruksi fisik dan instalasi mechanical electrical, biayanya itu jauh lebih mahal dibanding mengubah software. Karena tahapannya sudah sangat sekuensional, fondasi harus selesai sebelum instalasi harus selesai sebelum pengujian. Dan karena kepatuhan pada regulasi pemerintah menuntut dokumentasi lengkap di setiap gerbang keputusan, konsekuensinya pada irama pengiriman ini adalah single delivery. Data center tidak bisa dioperasikan sebagian-sebagian, nilainya baru dirasakan pemerintah pada saat go live serentak, serta seluruh sistem terintegrasi dengan sertifikasi penuh. Kemudian itu adalah governance dan struktur organisasi. Karena resikonya menyangkut keamanan negara dan anggaran yang sangat besar, kami menerapkan structure governance yang formal dan berjenjang. Di puncak itu ada sponsor, yaitu menteri yang terkait, didukung steering committee lintas kementerian, seperti pertahanan, keuangan, dan BPKP. Di bawahnya itu ada saya sebagai project manager. Saya mengordinasikan juga 3 tim, yaitu konstruksi dan mechanical electrical, IT dan keamanan, serta kepatuhan dan QA. Secara eksternal, kami bekerja sama dengan vendor konstruksi, vendor pendingin presisi, dan tentu saja berkoordinasi erat dengan Kementerian Pertahanan sebagai regulator enkripsi. Nah, kemudian di segmen 4 itu adalah matrix RACA. Nah, pada bagian ini tuh izinkan saya menyoroti satu baris yang paling krusial, yaitu penyesuaian regulasi enkripsi baru. Di sini tuh saya sebagai PM bertindak responsible untuk eksekusi teknis. Namun accountable-nya ada di level sponsor, karena keputusan ini berdampak langsung pada biaya dan jadwal yang butuh persetujuan tingkat direksi. Kementerian Pertahanan kami posisikan sebagai consultant, bukan sekadar informant, agar perubahan regulasi ke depan bisa kami antisipasikan lebih awal. Nah, kemudian itu di segmen 5 adalah stakeholder register. Kami mengidentifikasi ada 6 pemangku kepentingan utama. Yang pertama adalah Kementerian Pertahanan sebagai regulator. Mereka menuntut kepatuhan mutlak tanpa mempertimbangkan dampak biaya atau jadwal. Ada juga vendor sistem pendingin yang menghadapi kendala rantai pasok global. Kemudian ada juga BPK sebagai auditor keuangan negara. Dan hingga masyarakat yang berkepentingan atas keandalan layanan publik digital. Nah, di segmen 6 itu adalah Power Interest Grid dan strategi pelibatan. Pada Power Interest Grid, Menteri PM dan Kementerian Pertahanan berada di kuadran Manage Closely. Yang ingin saya soroti adalah Kementerian Pertahanan saat ini posisinya resisten,
karena regulasi inskripsi baru dirilis mendadak tanpa konsultasi awal dengan tim proyek. Target kami adalah menggeser mereka menjadi leading atau supportive. Taktiknya konkret, kami akan membentuk Satgas Kepatuhan bersama sejak hari pertama fase eksekusi, dan melibatkan Kemenhan sebagai peninjau tetap di setiap gerbang keputusan teknis, bukan hanya sebagai penerima laporan akhir. Dengan begitu, perubahan regulasi di masa depan bisa kita antisipasi bersama, bukan menjadi kejutan yang mengancam anggaran di tenggat waktu. Nah, untuk kasus yang kedua itu adalah pengembangan super app e-commerce dan e-wallet Gen Z. Berpindah ke kasus yang kedua, super app yang menggabungkan e-commerce dan e-wallet untuk pasar Gen Z. Tujuannya itu adalah merebut pangsa pasar secepat mungkin. Bisnis case-nya, pasar dompet digital dan BNPL bergerak sangat cepat, dan keterlambatan sedikit saja berarti kehilangan pangsa pasar secara permanen. Kriteria suksesnya itu mencakup rilis MVP tepat waktu, target pengguna aktif bulanan tercapai dalam 3 bulan pertama, setiap fitur baru rilis tanpa insiden hukum, dan time to market yang kompetitif dalam hitungan minggu bukan bulan. Nah, kemudian untuk di segmen kedua ini adalah development approach dan delivery cadence. Untuk proyek ini, kami memilih pendekatan adaptif atau agile dengan kerangka Scrum. Alasannya itu kebutuhan pasar berubah setiap minggu, biaya per bulan rendah karena ini murni software ya. Dan kami juga butuh validasi cepat langsung dari pengguna. Kecepatan adalah senjata kompetitif kami. Karena itu, irama pengiriman yang kami pilih adalah continuous delivery, yaitu rilis setiap 1 minggu, yaitu rilis setiap 1 minggu hingga 2 minggu, sehingga nilai dirasakan pengguna itu secara bertahap, bukan menunggu peluncuran besar di akhir. Nah, untuk di segmen 3 itu adalah model tata kelola kami itu adalah self-governance dengan compliance gate. Tim atau squad kami itu mengatur prioritas backlog dengan sendiri bersama product owner. Namun, untuk apapun yang menyentuh regulasi keuangan seperti fitur BNPL, dia itu wajib memiliki gerbang persetujuan divisi legal sebelum dirilis ke produksi. Kecepatan agile itu tidak boleh mengorbankan kepatuhan hukum. Segmen 4 itu yaitu adalah Matrix RACI. Perhatikan pada baris pengajuan izin BNPL ke OJK ini. Di sini itu divisi legal yang accountable, bukan product owner. Jadi yang mengajukan itu divisi legalnya. Karena risiko regulasinya itu jauh lebih besar daripada risiko kehilangan momentum pasar. Ini tuh keputusan yang sadar untuk melindungi perusahaan, meski secara bisnis itu dia terasa memperlambat. Segmen 5, Stakeholder Register. Stakeholder kunci kami itu mencakup CEO sebagai sponsor yang menuntut pertumbuhan cepat, product owner yang mendorong fitur tren pasar, divisi legal yang menjaga kepatuhan, dan OJK sebagai regulator eksternal. Tim developer yang butuh bantuan agar stabil dan tidak burn out akibat perubahan arah mendadak ya. Untuk di segmen 6 itu yaitu adalah power or interest grid dan strategi perlibatan. Nah, disinilah tantangan nyatanya. Pada minggu ketiga proyek, divisi legal yang tadinya tidak peduli tiba-tiba memblokir rilis fitur BNPL. Diblokirnya itu karena belum berizin OJK. Jadi posisi mereka saat ini resisten. Target kami itu menggeser mereka menjadi suportif, bahkan leading ya. Caranya kami akan menyertakan perwakilan legal sebagai anggota tetap sejak sprint 0, bukan direview di akhir. Dan penjalanan proses pengajuan izin ke OJK ini secara paralel, bersamaan dengan pengembangan fitur, bukan setelahnya. Dengan begitu, kecepatan bisnis dan kepatuhan hukum berjalan beriringan, bukan saling menghambat. Nah, untuk sekarang ini kita sudah masuk ke kasus yang ketiga, yaitu transformasi digital smart hospital. Jadi, kita menerapkan sistem IMR dan AI pada smart digital hospital. Nah, tujuannya itu meningkatkan akurasi, kecepatan, dan keamanan layanan medis. Business case-nya itu ada karena proses manual itu berbasis kertas, itu dia tuh rentan human error dan memperlambat koordinasi antar dokter. Nah, jadi kriteria sukses kami itu yang pertama itu adopsi IMR oleh minimal 80% dokter spesialis ya dalam 3 bulan.
Nah, waktu konsultasinya itu tidak bertambah signifikan. Terus ada rekomendasi AI tervalidasi secara klinis dan uptime infrastruktur di atas 99,9%. Itu adalah kriteria sukses kami. Segmen 2 ini adalah development approach dan delivery cadence. Proyek ini tuh kami rancang dengan pendekatan hybrid. Kenapa? Karena sebenarnya ini tuh dua pekerjaan yang berbeda sifatnya. Instalasi server itu fisik dan skopnya tetap dan sekuensial gitu. Jadi itu tuh disebut prediktif ya. Sementara aplikasi IMR itu dan model AI dia membutuhkan iterasi. Nah, karena itu harus terus-menerus disesuaikan dengan alur kerja dokter dan divalidasi akurasinya gitu. Nah, itu namanya adaptif. Karena itu pengiriman iramanya pun jadi berlapis gitu. Infrastrukturnya jadi diserahkan sebagai satu paket milestone, sementara softwarenya dirilis secara periodik per modul dan per departemen. Dimulai dari satu departemen percontohan sebelum diperluas ke seluruh rumah sakit. Nah, kemudian di segmen 3 kita ada namanya governance dan struktur organisasi lagi. Tata kelolanya pun jadi hybrid ya. Track infrastruktur tuh dikelola formal dengan persetujuan CAPEX oleh steering committee. Track software itu dikelola secara adaptif dengan sprint review yang rutin dan wajib mengikut sertakan perwakilan dokter dan komite etik dan medis sebagai reviewer keputusan klinis. Bukan cuma jadi penonton di akhir proyek. Nah, di segmen 4 itu kita juga ada matriks RACI untuk kasus ketiga ini. Di baris uji coba pilot bersama dokter. Nah, itu dokter itu yang kami maksud itu di sini dokter itu diposisikan sebagai responsible. Mereka aktif menguji dan memberi masukan, bukan sekadar objek sosialisasi itu. Ini tuh sengaja kami desain agar mereka merasa memiliki proses ini, bukan dipaksa menerima hasil jadi ya. Yang segmen 5 itu kita adalah stakeholder register. Stakeholder utama itu meliputi direktur rumah sakit sebagai sponsor, dokter spesialis senior yang menjadi pengguna utama, tim IT dan developer, pasien dan keluarga yang berkepentingan atas keamanan data, serta Kemenkes dan Dinkes sebagai regulator rekam medis elektronik. Nah, kemudian kita udah masuk ke segmen yang ketujuh. Segmen yang keenam, yaitu adalah power or interest grid dan strategi pelibatan. Nah, jadi tantangan nyatanya pada segmen 6 ini tuh begitu prototipe IMR diuji coba nih, para dokter spesialis senior tuh terang-terangan nggak mau. Mereka menolak karena menganggapnya aplikasinya rumit, memperlambat konsultasi, dan lebih percaya pada catatan manual mereka. Posisi mereka saat ini tuh menjadi resistan. Jadi, target kami adalah menggeser menjadi suportif atau bahkan menjadi leading ya. Terus kami buat strategi nih. Kami akan melibatkan 1 hingga 2 dokter champion sejak fase desain gitu, melalui co-design workshop untuk membantu menyederhanakan interface-nya gitu. Serta menjalankan uji coba terbatas di satu departemen dengan pendamping langsung gitu. Terus kita suruh juga mereka untuk menunjukkan data konkret penghematan waktu setelah uji coba nih. Dan yang terpenting itu memposisikan AI sebagai asisten pendukung keputusan, bukan pengganti penilaian klinis mereka, sehingga mereka tidak merasa terancam atau melainkan mereka itu jadi merasa didukung. Kemudian Bapak dan Ibu Dewan Direksi, sebagai rangkuman, ketiga proyek ini memiliki karakter dan resiko dan ketidakpastian yang berbeda. Dan karena itu, pendekatan siklus hidup pun sengaja kami rancang berbeda. Prediktif untuk yang beresiko tinggi dan bersifat fisik. Adaptif untuk yang bertempo cepat, dan hybrid untuk yang campuran. Tata kelola kami rancang selaras dengan pilihan tersebut gitu. Dan yang terpenting ya, strategi stakeholder kami secara eksplisit menyasar pihak-pihak yang berpotensi resisten, baik itu Kementerian Pertahanan, divisi legal maupun dokter spesialis senior, dengan taktik konkret untuk mengubah sikap mereka dari menolak menjadi mendukung. Jadi mereka mendukung.
Dengan ini, saya memohon persetujuan Dewan Direksi atas perancangan ini, serta dukungan kewenangan untuk melakukan eskalasi lintas divisi maupun lintas kementerian apabila resiko yang telah saya paparkan hari ini tuh benar-benar terjadi di lapangan. Terima kasih atas waktunya. Sekian dari saya. Selamat malam.